Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, alhamdulillah kita kembali berdiskusi ya terkait perpolitikan pemuda. Nah, kali ini yang bersama saya adalah Bang Maulana Zikri SPD. Ya, betul. Masya Allah ya. Beliau adalah calon anggota DPRD Kabupaten Tebo ya. Dapil 4. Dapil 4. Caleg nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Ini sama ya. Ya. Sama dengan nomor partai 8 ya. Iya, enak nih. Saya nomor juga nih. nomor Nomor terakhir. Wah, enak ya, pas ya. Langsung paling bawah ya. Iya. Ya, saya juga seperti itu. Jadi partai nomor 8, caleg nomor 8. Bang Maulana Zikri juga seperti itu. Iya, betul. Brand yang mau disampaikan. Iya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan Bang Maulana Zikri terkait perpolitikan di kalangan anak muda ya, karena usia beliau ini masih muda ya. Berapa? 30. Saya hari ini 34 tahun. 34 tahun. Plus 1. Wah. Jadi hari ini kemarin ulang tahun 34, hari ini hari pertama ya kan. Berarti ini hari pertamanya. Plus 1. Wah, sayang sekali ya. Iya. Maksud itu belum bisa jadi calon wakil presiden, Bang. Oh, belum. Karena belum ada pengalaman jadi wali kota ya atau kemarin lobby voting nggak setuju ya kan. Aduh, sayang sekali ya. Oke lah. Baik, sebelum kita lebih jauh kita minta Bang Maulana Zikri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bang. Saya ulang salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Zikri SPD, asal dari Kabupaten Tebo ya. Jauh-jauh ya datang ke sini nih ya, di Kota Jambi nih. Jambi. Kemudian aktivitas sehari-hari ya bekerja, kemudian juga pegiat sosial, kemudian aktivitas yang juga sedang dirutini, ini sedang mencoba istilahnya bertarung di pesta legislatif yang akan kita hadapi ke depan, mencoba mencalonkan diri dari Partai PKS nomor 8 ya, dengan nomor urut calegnya juga nomor 8, jadi 88. Ya, enak ya. Kemudian sebelum mencalek saya juga bekerja sebagai seorang guru di SMK 3 Tebo. Kemudian pernah juga bekerja sebagai pendamping Samisake, sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Itu yang termasuk di sana sebagai pengawas program bedah rumah. Kemudian pernah juga ikut di program tata kelola Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar. Itu di bidang rehabilitasi ruang kelas, kemudian pembangunan ruang kelas baru RKB, dan juga pembangunan perpustakaan khusus untuk sekolah dasar yang ada di Kabupaten Tebo. Nah, itu beberapa pengalaman pekerjaan lah. Kemudian akhirnya sampai hari ini demi kepentingan independen kita sebagai seorang caleg, supaya tidak bisa dibilang bahasanya itu kayak mencemari dunia pendidikan lah gitu kan bahasanya. Karena di dunia pendidikan itu kan homogen. Kemudian ada yang orang tuanya di sana senang politik, ada yang orang tuanya tidak senang politik, ada yang orang tuanya mungkin dari partai tertentu gitu kan. Kalau kita sebagai seorang guru kemudian kalau sekolah swasta oke lah ya, kan sekolah negeri gitu kan. Takutnya nanti dipandang gitu. Nah, ketika kita mengajar, kita nanti membumbui pembelajaran kita dengan politik, padahal itu honorer ya? Ya, sebenarnya kontrak provinsi, ya. Kontrak provinsi. Jadi karena ingin fokus di sini, karena kita punya tujuan mulia yang lebih besar kan. Kalau menjadi seorang guru tujuan mulia ya kan. Tapi kita punya tujuan yang lebih besar lagi, karena kita pemuda punya energi besar, tentu alangkah lebih baik kalau kita menuju target yang lebih besar dari sebelumnya gitu kan. Makanya saya udah cobalah istilahnya terjun ke dunia politik ini, mantau dengan terlibatnya saya di dunia politik. Dari yang membangun sebelumnya satu, mungkin saya bisa membangun 2 atau 10 gitu kan. Memberikan kontribusi saya, mengabdikan diri lebih besar lagi kepada masyarakat seperti itu. Jadi
mundurlah kemarin dan fokuslah sekarang ke proses pencalekan ini, gitu kan, sosialisasi ke masyarakat gitu. Jelas itu fokus sekarang. Kalau pekerjaan yang lainnya ya mungkin sama dengan masyarakat di desa umumnya sebagai petani berkebun gitu kan. Konsentrasinya untuk penghasilan pribadi ke situ, ke kebun gitu. Oke. Kalau untuk sosialnya coba terjun ke politik gitu kan, dengan niat yang baik lah mudah-mudahan gitu kan. Iya. Tadi juga sebut pegiat sosial. Apa tuh kita? Penggiat sosial tuh bisa dibilang seperti ini. Kalau penggiat sosial ini memang sudah dimulai sejak zaman kita dari kuliah ya. Kita kan sebagai pemuda care dan tidak bisa diam ketika melihat sahabat orang lain yang dalam kesulitan gitu kan. Contoh misalnya waktu kita kuliah ada temen nih yang dia kondisinya kita paham betul, dia tidak mampu secara ekonomi gitu kan. Tapi ketika pelaksanaan tes beasiswa justru namanya tidak lulus gitu. Iya. Maka kita sebagai apa namanya perwakilan mahasiswa yang dipercaya di eksekutif mahasiswa, ya kita yang menggebrak itu ke pihak akademik gitu kan untuk bantu. Ini teman kita nih kondisinya kita tahu betul gitu kan, bahwa dia butuh betul beasiswa ini untuk kuliah itu kan, tolonglah diluluskan itu. Jadi ya pegiat sosial tuh pedulilah dengan keadaan sosial, atau yang misal kalau di masyarakat sekarang di kampung atau di desa itu kan ada orang yang mengalami kesulitan mungkin berobat, sementara kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar itu. Jadi kita sebagai istilahnya pegiat sosial ini tadi cari celah gitu. Nah, gimana sih untuk membantu dia gitu kan. Kayak terakhir kemarin terbaru ada yang sakit, keluarganya benar-benar tidak mampu. Ya kita hubungi dulu dinas sosial kan, minta bantu, Pak ini ada orang susah nih Pak, tolong gitu kan. Kalau di Tebo itu ada Kabid Sosial Fakir dan Miskin namanya kan. Bantu dong Pak, ini orangnya nggak mampu gitu kan. Wah begitu dicek, wah ini kuota BPJS yang bantuan pemerintah penuh katanya kan. Kita mempertanyakan juga nih ke desa, kemarin kita minta pengajuan kenapa tidak diusulkan gitu kan. Ya kita tidak tahu lah, mungkin dia luput dari pantauan atau apa gitu kan. Ya memang ketika tidak ketemu solusi dari bantuan pemerintah, ya sebagai pegiat sosial kita ya cari jalan lain, menggalang donasi gitu kan, melalui media sosial gitu kan. Karena sekarang masyarakat ini sebenarnya jiwa kepedulian itu tinggi gitu. Itu memang sudah dibuktikan ketika minta bantuan dana untuk melihat seseorang yang sedih gitu kan. Wah ini keadaan seperti ini. Ya, alhamdulillah banyak yang bantu donasi juga gitu kan. Padahal hanya melalui Facebook ya? Ya kadang cuma melalui Facebook gitu. Kadang juga ada kita melalui WA kepada relasi-relasi yang kita anggap dia rutin dan rajin misalnya membantu orang gitu. Nah itu kita minta bantu juga gitu kan, dan dia bersedia gitu. Ya, alhamdulillah dari beberapa, itu salah satunya ya, sebenarnya banyak. Kalau kayak di kuliah dulu kita salah satunya mungkin ada charity, pemberian 1000 buku untuk panti gitu kan. Kemudian ada juga kita dulu musibah gempa di Kerinci, kita galang dana tahun 2010 itu kalau tidak salah, di daerah Lolo Gedang itu. Kita galang dana di simpang-simpang gitu kan, terkumpul dana terus kita belikan sembako, kita kirim ke Kerinci. Kemudian kebakaran di Tungkal tahun berapanya saya lupa juga, dengan teman-teman mahasiswa. Jadi rutinitas sosial yang dilakukan sejak kuliah itu ya alhamdulillah sampai hari ini terbawa gitu, kayak jadi sedikit kebiasaan. Wah ini harus diteruskan. Makanya kalau nengok orang yang keadaannya sulit itu rada-rada tidak tega gitu. Ya jadi pegiat sosialnya lebih kepada pegiat sosial secara pribadi lah. Atas nama pribadi ya, bukan atas pribadi. Karena ya? Kalau untuk membentuk yayasan atau apa mungkin itu jangka panjang lah. Mungkin itu termasuk dalam program yang perlu kita entaskan ke depan. Mungkin kita bukan sebagai orang yang itu, tapi kita menjadi motor ya. Misalnya, wah ini anak-anak muda kita kumpulkan, ayo kalian bikin yayasan atau komunitas khusus untuk membantu orang-orang susah. Karena kalau di desa tuh orang susah itu sangat banyak gitu kan. Cuman yang mengomandoi atau yang mewadahi gitu kan,
bisa dibilang mungkin tidak banyak. Ada di tempat abang tuh kebetulan ada yang rutin setiap Jumat gitu kan. Tapi wilayah ini kan luas gitu. Ya, tidak terjangkau ya. Mungkin itu penggiat sosialnya. Oke.